Yani dengan NIM 220305502136 dari kelas H, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pertama, fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi, fases, volume urin, dan berat badan. Kedua, fase transisi, di mana fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Ketiga, fase rehabilitasi, di mana fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan pendapat formula 100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan untuk pemeriksaan klinis. Keempat, fase tindak lanjut, di mana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tubuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia, di mana kadar gula darah kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia. Akan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan mengangkat tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Cara pencegahan dan mengatasi dehidrasi yaitu beri resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. A. Oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air, edema, dan gagal jantung. Selanjutnya, B. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Selanjutnya, larutan elektrolit mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, cuprum, dan zinc. Langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75 dan formula 100 dan resomal. Tata laksana. Yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral
mix yang ditambahkan ke dalam formula 75, formula 100 atau resomal. Kedua, gunakan larutan resomal untuk dehidrasi. Langkah kelima, mengobati infeksi, di mana tata laksananya yaitu pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak. Jika balita berusia kurang lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Langkah selanjutnya atau langkah keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan fase transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah selanjutnya atau langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tubuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4-6 gram atau kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Langkah terakhir atau langkah ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau besar -2 standar deviasi dan atau lila lebih besar sama dengan 12,5 cm. Tidak ada puting edema bilateral. Bila balita kurang dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang atau 1 kali per minggu pada bulan pertama atau 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi.